Patroli skala besar digelar di ibu kota sejak Minggu malam untuk memastikan keamanan pasca aksi massa. Patroli tidak hanya dijalankan Polda Metro Jaya, tapi juga diikuti 13 Polres wilayah hukum Polda Metro Jaya. Patroli skala besar juga melibatkan personil Tentara Nasional Indonesia (TNI). Instruksi ini atas arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Patroli itu dimulai dari Monumen Nasional di Jakarta Pusat dan menyusuri wilayah-wilayah yang merupakan titik aksi unjuk rasa mulai dari Semanggi, Senayan hingga sekitarnya. Atas perintah Bapak Kapolri yang malam ini dan tadi siang kami melaksanakan patroli skala besar, ya, yang dimulai kalau tadi siang itu dimulai di kawasan Monas, ya, dan patroli yang kami laksanakan ini untuk menegaskan komitmen kami Polda Metro Jaya untuk senantiasa, ya, berupaya semaksimal mungkin memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Selain itu, perlu kami sampaikan seluruh Polres dan Polsek di 13 wilayah hukum Polda Metro Jaya juga melaksanakan kegiatan yang sama, ya, melaksanakan patroli skala besar. Perlu kami sampaikan juga, apabila nanti ditemukan ada pihak-pihak melakukan tindakan anarkis, maka kami akan mengambil tindakan dan langkah yang tegas, terukur, dan sesuai dengan SOP yang berlaku. Pola patroli dilakukan setiap 2 hingga 3 jam sekali dengan rute yang berganti-ganti agar kehadiran aparat tidak mudah diprediksi dan memberi efek pengawasan lebih kuat. Selain itu, Polri juga telah menetapkan penguatan pengamanan seluruh markas dan asrama polisi. Lantas sampai kapan patroli akan dilaksanakan dan di mana saja? Lalu bagaimana hasil dari patroli skala besar ini? Ya, sampai kapan patroli skala besar tersebut ini akan dilangsungkan pemirsa, dan juga pertanyaannya tentunya bagaimana polisi menjamin agar jalannya pengamanan ini juga tidak dibarengi dengan adanya kerusuhan dan juga kekerasan seperti yang sudah kita ketahui belakangan ini. Kita akan membahasnya di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Bang Effendi Ghazali yang merupakan pengamat politik. Selamat malam, Bang Ege. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Di sebelahnya sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono yang merupakan Ketua Harian Kompolnas. Selamat malam Pak Arief. Terima kasih, selamat malam Mbak Tiara. Baik, nanti juga akan gabung bersama kami pemirsa Kombes Pol Ade Arisyam yang merupakan Kabid Humas Polda Metro Jaya. Tapi sebelum dan sambil menunggu Pak Kabid ini, saya ke Pak Arief terlebih dahulu ya. Pak Arief, tadi sudah sama-sama kita dengar bahwa patroli berskala besar ini sedang dilangsungkan tentunya untuk merespons kemarin yang hal-hal yang kemudian tidak kita inginkan, kerusuhan-kerusuhan yang terjadi, dilangsungkannya 2 hingga 3 jam sekali dengan rute yang berbeda-beda. Nah, menurut Anda seberapa efektif pola ini? Terima kasih pertama-tama Mbak Tiara. Jadi memang tugas patroli itu adalah tugas rutin daripada Polri ya. Di situ ada tugas rutin seperti patroli, penjagaan, pengaturan dan pengawalan. Nah, ini tugas rutin. Nah, skala besar artinya ditingkatkan untuk bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa pihak keamanan, pihak Polri itu ada sehingga diharapkan masyarakat tuh merasa nyaman. Oh, ternyata kita nih masih diperhatikan oleh pihak keamanan, dalam hal ini Polri. Begitu Mbak Tiara. Tapi kalau melihat cara-cara yang dilakukan, mungkin dengan skala besar ini tentunya melibatkan begitu ya stakeholder, kemudian juga barangkali warga sekitar. Ini sejauh mana potensi letupan-letupan ataupun juga tensi yang kemudian ini tidak stabil ini kembali terjadi, karena memang kan yang terlibat ini cukup banyak, Pak Arief. Oke. Ya, jadi begini, patroli skala besar ini memang ditujukan kepada pertama daerah-daerah yang memang menjadi pusat-pusat keramaian masyarakat, kemudian objek-objek vital, baik objek vital maupun objek khusus, termasuk pusat-pusat bisnis dan perekonomian. Nah, untuk bisa menimbulkan rasa aman bagi masyarakat bahwa penegak hukum, kepolisian, di backup oleh TNI itu hadir. Nah, yang kedua, ini bisa skala besar tuh dalam arti kata 1 DKI, kemudian bisa juga 1 kota itu bisa di Jakarta Timur atau di Jakarta Pusat. Kebetulan waktu itu memang kami pernah melaksanakan hal yang sama ketika
tahun 98 sampai 2000 kami menjadi Wakapolres Jakarta Timur dan diperintahkan melaksanakan kegiatan yang serupa. Jadi pasca daripada keributan-keributan yang kemarin terjadi dari 25 sampai 28, 29, 30 itu, ini untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, terhadap kepolisian, bahwa masih ada perlindungan dari pemerintah kepada warga negara Republik Indonesia. Begitu Mbak Tiara. Baik, untuk mengembalikan kepercayaan dari masyarakat. Tapi kalau tadi Pak Arief menyebutkan bahwa sebenarnya patroli ini adalah tugas utama juga yang harus dilakukan oleh anggota Polri begitu ya. Perbedaan utama yang seharusnya dilakukan oleh anggota kepolisian dalam skala besar ini apa yang membedakan? Yang membedakan adalah jumlah. Ya, jumlah kalau biasanya dilakukan oleh mereka yang polisi berseragam itu bisa Samapta, bisa Sabara, bisa lalu lintas, di backup oleh Brimob ya. Tetapi sekarang jumlahnya ditingkatkan. Kembali tujuannya adalah untuk bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jadi sebetulnya sama aja. Kalau tugas-tugas rutin kita lihat di jalur khusus itu ada penjagaan pengaturan lalu lintas yang berseragam dan juga patroli kendaraan bermotor oleh Sabara. Nah kemudian itu tingkat Polda, maksudnya tingkat DKI Jaya. Kemudian tingkat daripada Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Utara, dan Pusat itu juga sama, mereka melakukan hal yang sama. Cuma sekarang ini ditingkatkan, itu tadi, supaya kehadiran itu lebih terasa. Oh ternyata dari pihak pemerintah memperhatikan masyarakat untuk bisa memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat. Itu tujuan utama, Pak. Baik, saya bergeser ke Bang Ege. Bang Ege, Anda sendiri membaca situasi belakangan ini termasuk juga keributan-keributan yang kemarin ini seperti apa dan juga instruksi dari Presiden secara langsung ya Bang ya untuk TNI Polri ini melangsungkan operasi berskala besar begitu, patroli. Ya, pertama-tama ini baru pertama kali saya tampil lagi di televisi di tengah peristiwa 28 Agustus dan lain-lain. Tentu tetap saja duka cita dan dukungan buat Afan, Reza, dan seluruh teman-teman di Makassar ya, dan kemudian pihak-pihak yang menjadi korban langsung atau tidak langsung. Nah, menjawab ke pertanyaan Tiara tadi, saya mau agak langsung dan lugas saja supaya definisinya jernih gitu ya. Jadi menurut saya skala besar dari patroli ini dilakukan setiap berapa? 3 jam? 3 jam. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya rasa rakyat senang-senang aja. Anda berskala besar, skala menengah, melakukan patroli. Kita ruginya apa? Malah aman kalau di tempat kita misalnya langsung lewat polisi ya 2-3 jam, skalanya menengah atau sampai besar, nggak ada masalah selama tujuannya untuk menjaga keamanan bersama-sama ya. Yang tidak boleh itu adalah kekerasan yang dilakukan, jangankan skala besar, skala kecil sama skala menengah saja nggak boleh gitu. Itu yang harus digarisbawahi. Itu saya garis bawahi, betul ya Pak Arief ya. Betul. Jadi bahwa ada melakukan pengamanan dalam skala besar, kita welcome aja. Silakan. Betul. Mau berapa? Sejam sekali lewat. Nggak apa-apa, asal jangan bikin macet juga gitu ya. Tapi sejam sekali Anda lewat, lalu memberikan ujungnya itu, resultantenya itu adalah rasa aman masyarakat. Kan betul. Karena saya mau melihatnya dari dua sisi. Sisi pertama, betul, ketika ada kekerasan ya, mohon maaf nanti kan Kompolnas nih ya yang melakukan masukan, penelitian, dan ditambah lagi misalnya dengan ada kekhawatiran ini menuju darurat militer, ditambah lagi dengan terlalu banyak misalnya ada kekerasan sampai tadi malam, tentu kita harus catat masih ada tembakan gas air mata dan lain-lain lah ya. Jadi itu di satu sisi ada kekhawatiran supaya jangan ada darurat militer dan juga jangan ada keterlibatan militer terlalu dalam. Tapi pada sisi lain, nah ini saya mau terus terang juga, tidak sedikit juga masukan yang kita terima, ayo dong supaya polisi dan militer mengamankan lokasi-lokasi tertentu di masyarakat. Ini saya terus terang loh, dua-duanya ini ada. Permintaan melalui WA segala macam itu, supaya ada dong polisi dan tentara di tempat-tempat ini. Karena kata mereka, rumah menteri aja bisa seperti itu gitu, apalagi rumah kami gitu ya. Dan pada sisi lain kita banyak yang khawatir, nanti mengarah ke darurat militer enggak? Mereka merasa terintimidasi dengan begitu, itu tidak lebih cepat lagi melakukan kekerasan. Tapi kalau saya, karena ini ya jernih di TV One, terima kasih karena TV One selalu memilih untuk menyejukkan suasana, maka saya clear ingin mengatakan patroli skala apapun
bahkan besar, mau setiap sejam sekali, asal itu memberi ujungnya itu rasa aman pada masyarakat, kita kan nggak apa-apa dong. Misalnya Anda nih di kompleks Anda, saya di kompleks saya Pinang Ranti, Jakarta Timur itu. Terus polisi lewat bersama-sama ya, 1 jam sekali. Ini saya nggak tahu skala besar tuh berapa gitu ya. Atau sekarang 3 jam sekali. 3 jam sekali. Ya itu kan kita selama tidak ada interaksi yang merugikan warga gitu ya, tidak ada intimidasi dan segala macam, kita senang dong. Justru mereka yang punya niat melakukan hal-hal tertentu menjadi tidak nyaman dengan itu. Kalau warga nyaman-nyaman saja. Karena sekali lagi di tengah kekhawatiran kita terhadap tindakan kekerasan yang mungkin berlebih, di tengah kekhawatiran kita terhadap misalnya ada darurat militer, kan ada bayangan seperti itu. Tapi di sisi lain banyak sekali warga yang mengatakan, ayo dong, kami bagaimana? Ayo Jadi dong, Anda sendiri membaca secara psikologi warga ini setelah adanya kejadian kemarin ini seperti apa, Bang? Justru mereka merasa amankah atau sebaliknya merasa terintimidasi dan butuh pengamanan itu tadi? Kalau mau jujur dari kalangan masyarakat biasa, itu saya mendengarkan bahwa mereka merasa, oh ini sudah lebih baik, lebih aman karena ada semacam patroli-patroli tadi. Ya, itu jujur aja. Anda silakan cek ya kalau Anda melakukan riset dengan cara-cara metode yang benar, hasilnya begitu. Tapi tentu kita hargai juga suara-suara yang ingin mengatakan, loh kok masih ada tembakan gas air mata di suatu tempat misalnya. Nanti Kompolnas kan yang akan menyelidiki itu. Tapi secara umum kedua kekhawatiran ini kekhawatiran di sisi satu ini ada. Tapi saya kalau mau jujur dan clear, saya ingin mengatakan kalau masyarakat biasa gembira saja dengan patroli ini. Ya, sejauh tidak menimbulkan kemudian ini mulai mengancam kita sampai hal-hal tertentu diselidiki, kan belum kita dengar itu. Ya kan? Ya. Tapi kalau cuma patroli dalam jumlah besar dan agak sering, ya saya kalau bisa ya sering-seringlah patroli, nggak apa-apa gitu. Tapi bagaimana kemudian dari pihak Kompolnas dan juga nantinya kita akan tunggu sama-sama ya respon dari Pak Kabit ini untuk melangsungkan adanya patroli ini seperti yang tadi sudah disinggung oleh Bang Ege dengan cara yang baik, menghindari kekerasan begitu, bahkan meminimalisasi tembakan gas air mata yang kemudian ini sudah banyak sekali dikenal oleh masyarakat sebagai solusi dari pihak kepolisian begitu. Nanti boleh dijawab Pak Arief dan kami akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.